warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama dalam suatu acara seminar pendidikan dengan tema budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 011 Banjar 12, yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat guru SD Negeri 011 Banjar 12. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia hadir dalam acara seminar pendidikan dengan tema budaya positif ini, dengan harapan nantinya setelah kita mengetahui memperdalam materi ini nanti bisa kita terapkan di kelas dan di sekolah tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara inti kita mulai, kami minta kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para Dewan Guru SD Negeri 011 Banjar 12 yang semuanya berhadir pada hari yang berbahagia ini. Mengawali kata sambutan dari saya, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang luar biasa ini, kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa dipertemukan dalam rangka seminar pendidikan yang disampaikan oleh sahabat kita Bapak Zulfani SPD, yang merupakan salah satu daripada program guru penggerak yang diikutinya, yakni melakukan aksi nyata yang salah satu daripada bagiannya program guru penggerak, yang tentunya seminar pendidikan yang disampaikan oleh beliau pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Doa dan harapan kita bersama kiranya seminar pendidikan yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan dampak positif bagi kita, karena budaya positif adalah merupakan bagian dari filosofis pendidikan, yang mana hakikat dari pendidikan itu yang disampaikan oleh Bapak Kiai Dewantara itu adalah menanamkan budaya-budaya positif sehingga anak didik kita dibekali dengan jiwa yang sehat dan rohani yang baik. Jadi harapan saya selaku kepala sekolah, marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya seminar pendidikan yang luar biasa ini, dengan harapan ilmu yang didapatkan dari Pak Zulfani bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku selaku pendidik di SD kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik anak, menanamkan nilai budaya positif kepada anak itu sama hakikatnya dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat kita.
artinya anak adalah bagian daripada masyarakat, tidak terlepas daripada masyarakat. Tentunya jika kita melakukan penanaman budaya positif pada anak, tentu sama juga kita membangun nilai budaya positif kepada masyarakat kita. Jika anak sudah baik, tentu masyarakat akan baik. Jika masyarakat sudah baik, tentu bangsa ini pasti akan lebih baik. Jadi harapan saya ke depannya, marilah kita terapkan budaya positif kita, baik di kelas maupun di sekolah yang kita tempati. Bapak Ibu saya hormati, sedikit saya sampaikan yang tentunya materi ini akan disampaikan secara global, secara luas oleh Pak Zulfani nanti. Saya berharap kiranya Pak Zulfani memaparkan secara luas kepada sahabat-sahabat guru kita, dengan harapan kiranya sahabat-sahabat kita ini termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Salah satu daripada program pemerintah adalah guru bergerak. Jadi saya berharap selaku pimpinan kepada Bapak Ibu semuanya kiranya menambah semangat, memberikan motivasi, menjadikan ini stimulasi bagi kita untuk mengikuti program yang luar biasa yang dilaksanakan oleh pemerintah kita ini. Jadi saya sampaikan lagi, semoga kita selaku guru bisa menanamkan budaya-budaya positif kepada anak didik kita, antara guru dengan guru dan antara guru dengan masyarakat. Jadikan sekolah menjadi sumber ilmu pendidikan yang harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita berharap semoga masyarakat akan lebih mempercayai kita, sekolah ini, untuk memberikan nilai-nilai positif kepada anak-anak mereka. Sebagaimana saya sampaikan tadi, nilai-nilai positif itu yang disampaikan kepada anak-anak kita, otomatis masyarakat kita akan menjadi lebih baik dan bangsa kita akan menjadi lebih baik. Intinya yang lebih kita yang semoga ini menjadi motivasi bagi kita, sebagaimana yang telah disampaikan tokoh pendidikan kita, sistem pendidikan Indonesia yang terbaik adalah sistem pendidikan yang berlandaskan agama. Sebagaimana dalam surah An-Nisa mengatakan, wa yahsallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. An-Nisa ayat 9 mengatakan seperti itu. Adalah kita takut kepada Allah seandainya meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Artinya lemah, yang kita khawatirkan adalah anak tidak memiliki akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang kita lakukan akan menjadikan anak-anak yang memiliki jiwa yang mantap, rohani yang kuat. Demikian sebagai pengantar dari saya. Kurang lebih mohon maaf atas penyampaian ini. Tiada gading yang tidak retak, tidak pernah manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan dalam kehidupan nyata. Baik, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membacakannya. Bapak-bapak, silakan.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمدا نعيم حمد يرضي نعمه وكثيرا منه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولمساحنا ولأساتذتنا ولمن خاطرنا ولمن أضل عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Razali. Semoga apa yang dibacakan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita masuk acara inti kita, seminar pendidikan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mohon izin, Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti seminar budaya positif. Nanti akan disampaikan saya sendiri, yang mana perkenalkan, saya adalah Zulfani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti pada budaya positif ini akan ada 6 materi. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi yang keempat adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Kemudian materi yang kelima tentang keyakinan kelas. Kemudian materi yang terakhir adalah restitusi, mengenai restitusi segitiga restitusi maksudnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan setelah kita mempelajari materi yang pertama ini adalah, yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian tujuan yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah, tujuannya adalah guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke teori kontrol, saya minta 2 relawan untuk mempraktekkan apa yang akan diinstruksikan. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? Mohon angkat tangannya. Saya tawari dulu. Iya, Ibu Eliana dengan Ibu Asurita. Iya. Oke. Nah, tugas Ibu adalah, ya, Ibu berdua, salah satu dari Ibu, kita misalkan yang pertama adalah Ibu Eliana. Ibu Eliana, silakan kepal tangannya, yang mana di dalam kepalan tangan Ibu Eliana adalah sesuatu yang paling berharga yang Ibu miliki.
Ya, ingat sesuatu yang paling berharga yang Ibu Eliana miliki. Nah, tugas Ibu Asnolita adalah membujuk Ibu Eliana, ya, sehingga Ibu Eliana mau membukanya. Terserah mau rayuan apa yang Ibu Asnolita ingin sampaikan kepada Ibu Eliana sehingga Ibu Eliana mau membukanya. Nah, ingat Ibu Eliana memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup Ibu Eliana. Nah, kemudian tugas Bu Asnolita untuk membujuk rayuan apa yang harus dikeluarkan sehingga Ibu Eliana mau membuka kepala tangan tersebut. Silakan Ibu Asnolita. Kami mau tahu rayuan apa yang dipakai sehingga Ibu Eliana apakah mampu membuka kepala tangannya. Terserah mau rayuan yang bagaimana, mau rayuan maut yang seperti apa. Oke, silakan Ibu Asnolita. Sebelumnya terima kasih buat Pak Zulfani sudah meminta kami atau menunjukkan sebagai apa, walaupun nantinya tidak berhasil ataupun tidak. Iya, tergantung Ibu Eliana. Sekarang Ibu Eliana lah yang memegang kontrol. Nah, inilah inti permasalahan kita. Ya, silakan. Oh, mau ke depan, silakan. Ibu Eliana, kita dengarkan rayuan maut dari Bu Asnolita sehingga Ibu Eliana bersedia membuka barang atau harta berharga yang dimilikinya. Silakan. Pernah merayu, Pak. Coba aja pakai rayuan maut. Bu, apakah boleh saya melihat apa yang ada di dalam genggaman tangannya, Bu? Ini sesuatu yang sangat berharga, jadi mungkin lain kali aja. Tingkatkan lagi rayuannya, Bu. Jadi saya ingin sekali melihat apa yang ada di dalamnya ataupun yang di dalam genggaman Ibu itu, karena saya penasaran sekali, Bu. Ya. Saya berharap Ibu dengan sukarela ataupun sangat senang. Saya nantinya kalau seandainya Ibu mau membukanya, saya akan merasa saya adalah orang yang paling beruntung, Bu. Ya. Bagaimana ya? Saya sangat menghargai Ibu, tapi ini selalu berharga rasanya. Jadi kalau saya melihat sama Ibu, berarti sesuatu itu sudah terbuka, tidak berharga lagi karena sudah diketahui oleh orang lain. Ini mungkin sangat mendalam bagi saya, Bu. Ya, mungkin itu memang sangat sulit bagi Ibu, tetapi dengan adanya itu, Bu, mungkin Ibu bisa membantu saya. Saya juga mengalami kesulitan, Bu, dalam untuk saya mempunyai suatu masalah dalam kehidupan saya. Barangkali dengan itu saya bisa termotivasi bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Ya, barangkali mungkin insya Allah saya akan tetap menjaga rahasia dari apapun itu, baik itu bersifat yang paling berharga bagi Ibu maupun bagi keluarga, barangkali ya Ibu yang sebagai pelindung, barangkali itu adalah mungkin hal-hal yang paling berharga menurut Ibu, keluarga Ibu. Barangkali dengan itu bisa membuat saya pun ikut mengikuti langkah Ibu untuk menutupi semua apapun rahasia barangkali yang mungkin selama ini saya mungkin ember, Bu, ya. Barangkali dengan itu, dengan adanya yang genggaman yang Ibu pegang ataupun rahasia yang Ibu pegang, saya juga bisa mengikuti langkah Ibu. Barangkali saya bisa meniru, mencontoh, tapi bukan untuk saya sebarkan, Bu, untuk diri saya pribadi. Barangkali bagaimana? Ya, bagaimana? Karena Ibu artinya Ibu itu ingin tahu betul iya, betul. apakah saya bisa mempercaya Ibu untuk memegang rahasia ini. Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah, Bu, saya berjanji dengan nama Tuhan, Bu. Ya, saya sangat kepengen sekali. Ya, barangkali dengan itu nanti saya termotivasi. Oh, begini rupanya, sebagai contoh yang baik yang akan saya ikuti, Bu, yang saya akan pedomani, Bu. Barangkali selama ini
apapun rahasia-rahasia selalu saya buka, saya umbar-umbar ya kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya. Tetapi dengan ini ya, barangkali dengan saya contoh ya yang sudah diberikan oleh genggaman oleh Ibu Eliana ini, saya, oh ini boleh diceritakan dan yang ini tidak boleh saya lakukan. Nah, jadi saya berharap sekali Bu, insya Allah saya bisa mencontoh dari hal itu ya. Saya sangat menghargai apa yang Ibu sampaikan. Mungkin ini bisa membantu Ibu, tapi karena ini terlalu sangat penting bagi diri saya sendiri, dan ini mungkin rahasia yang tidak bisa saya sampaikan, cukup saya dengan Tuhan saja yang tahu barangkali. Jadi saya minta maaf sama Ibu, mungkin saya bantu Ibu dengan cara hal yang lain yang bisa saya bantu semampu saya, tapi khusus yang ada dalam genggaman saya mungkin tidak bisa saya berikan. Iya. Oke, tepuk tangan Ibu. Nah kalau ya intinya Ibu Eliana tidak akan memberikan sesuatu yang berharga yang ada dalam genggamannya, walaupun rayuan maut sudah Ibu Asnurita berikan. Nah sekarang bagaimana kalau Bu Asnurita yang menggepal tangan, kemudian Bu Eliana yang merayu? Bagaimana pula reaksinya? Apakah dikasih juga? Nah intinya, apakah akan memberikan juga Ibu Asnurita rayuan apapun? Apakah akan berhasil juga? Kalau memang itu demi kebaikan, ya, demi kebaikan sahabat saya akan membukanya, walaupun barangkali Berharga, hal yang paling berharga. Oke, baik. Iya. Memberikan genggaman saya ini demi sahabat saya. Iya, tepuk tangan kepada ibu yang berdua, silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih sudah menjadi relawan saya pada hari ini. Nah, ini akan kita diskusikan bersama-sama. Pertanyaannya pertama adalah apakah Ibu Eliana membuka kepalan tangan tadi? Jawabannya adalah tidak. Nah, mengapa? Apa alasan Ibu Eliana tidak memberikan barang yang berharga tadi? Apa alasan tadi Ibu Eliana? Sehingga tidak memberikan sesuatu yang berharga yang dimiliki Ibu Eliana, meskipun rayuan maut, ya beribu rayuan maut yang keluar. Nah, silakan dijawab Ibu Eliana. Ya, karena yang ada dalam tangan saya tadi itu merupakan hal yang sangat berharga bagi saya, dan itu sesuatu yang menjadi rahasia pribadi bagi saya. Jikalau saya menyampaikan atau memberikan kepada selain dari saya, mungkin itu tidak menjadi hal yang rahasia lagi. Jadi cukup saya saja yang tahu, kemudian akan tetap menjadi rahasia untuk usamanya. Segitu aja. Terima kasih. Ya, kalau Ibu, ya bagus sekali. Terima kasih Bu Eliana ya. Berarti intinya tidak akan membuka ya, karena sudah memiliki sesuatu yang berharga ya. Berarti tidak akan membukanya. Kalau Ibu Asnurita, bagaimana tadi Ibu Asnurita? Kok mau memberikan sesuatu yang berharga? Ya, yang berharga di sini kita lihat dulu ya. Kalau seandainya ini memberikan manfaat bagi orang banyak, ya, memberikan manfaat bagi sahabat, keluarga, rekan, saya akan memberikannya. Barangkali itulah bantuan ataupun yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan saya. Iya, baik. Selama itu tidak bersifat aib. Iya. Terima kasih Bu Asnurita. Jadi jawabannya bervariasi ya Bapak Ibu ya. Yang satu berusaha untuk mempertahankannya, yang satu lagi berusaha untuk memberikannya, tetapi harus bersifat baik. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan yang pertama dan kedua tadi bervariasi seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Eliana dan Ibu Asnurita, dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, pertanyaan ketiga tadi, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Siapa yang memegang kontrol kita sebenarnya Bapak Ibu? Yaitu adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, apakah kita
kita membuka dan menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Sesuai dengan kebutuhan dasar dari permintaan Ibu Eliana atau Ibu Asurita tadi. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Eliana dan Ibu Asurita bersedia untuk memberikan tanggapan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini ada miskonsepsi ya, teori kontrol ya. Nah miskonsepsi ada yang tahu Bapak Ibu apa itu miskonsepsi? Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu miskonsepsi? Ada miskomunikasi. Ibu Suri tahu itu apa itu miskonsepsi? Jadi miskonsepsi itu adalah pandangan yang salah ya tentang konsep. Nah ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu bagaimana penjelasannya? Kita lihat di sini apa itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol oleh William Glasser. Ini dia, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa ya Bapak Ibu ya. Sementara murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya sama sekali. Nah walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid ya, walaupun sebenarnya kita memiliki kontrol terhadap murid, yang sebenarnya itu adalah salah ya Bapak Ibu ya. Nah walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol ya. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Kita yang memegang alih siswa tadi, sementara siswa tadi dia mengizinkan dirinya sedang dikontrol, itu boleh. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah itu dia. Nah kemudian tadi ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi berikutnya, saya tidak menjelaskan panjang lebar Bapak Ibu karena materi kita masih banyak, cukup kita ketahui intinya saja. Yang ilusi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah itu dia ilusi miskonsepsi yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah sementara menurut Stephen R. Covey ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang terjadi. Ini dalam prinsip
Principal Center Leadership tahun 1991. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini dia perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Teori kontrol yang kita bahas tadi. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita seolah sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dia tidak akan sama setiap orang. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia tujuan disiplin positif. Apa tujuannya Bapak Ibu? Yang pertama adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Kemudian makna kata disiplin itu dari Ki Hajar Dewantara ya, Bapak filosofi kita ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja katanya, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ini, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Jadi jangan sampai orang lain atau penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Disiplin itu datang dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian apa itu merdeka yang selama ini diagung-agungkan ya? Jadi merdeka itu bukan merdeka dari penjajahan saja ya Bapak Ibu ya. Yang merdeka ini yang sebenarnya kata Ki Hajar Dewantara ini bahasa Jawa ini Bapak Ibu ya. Yang di Indonesia kan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri ya. Artinya bukan kebebasan saja ya, tetapi cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri selama yang kita perintah itu adalah baik. Nah, kemudian ada lagi disiplin menurut Diane Gozet ya. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin itu berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yang artinya adalah murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri kita. Diri kita lah yang mendorong untuk memotivasi tersebut dan bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang datang dari luar. Nah, ini dia tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Yang kita ketahui bukan yang ada pada profil pelajar Pancasila saja, tetapi sangat banyak sekali. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif inilah yang nanti yang akan kita terapkan di kelas, yang akan kita terapkan dalam lingkungan belajar kita, yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, itu menurut Dr. William Glasser ya, pada teori kontrol pada tahun 1984. Nah, menurut Diane Gozet mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk
dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dayet Gozet. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau 6 organisasi yang muncul di slide itu adalah baru 3 ya Bapak Ibu ya. Ini profil PP, profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan. Ya, ini yang kita terapkan, yang kita ketahui baru garis besarnya, belum lagi anakan-anakannya ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada juga dari organisasi IDO, ya, Primary Yes Program atau PYP. Nah, itu dia toleransi, rasa hormat, integritas dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter. Itu menurut versi IHF. Cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran dan sebagainya. Ya, pada intinya ada beberapa kata atau yang sama ya Bapak Ibu ya, ada yang sama. Nah, itu baru 3. Ini nilai-nilai kebajikan ini harus nanti kita terapkan dalam pembuatan keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Nah, ini yang keempat ya, dari lifelong guidelines and life skills. Ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Nah, itu dia nilai-nilai kebajikannya, dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya. Sedangkan petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian dan sebagainya. Kemudian ada dari building moral intelligence ya, Michelle Borba, the 7 essential virtue ya. Ada 7, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan dan empati. Dan yang terakhir adalah the Virtus Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali, peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen dan sebagainya sampai ke pengertian. Nah, banyak sekali ternyata nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang mari kita diskusikan Bapak Ibu, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini Bapak Ibu. Ada tidak Bapak Ibu? Tolong beri tanggapan Bapak Ibu. Apa menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita selama ini? Apakah kita perlu merubahnya? Apakah kita perlu menambahnya? Sementara nilai-nilai kebajikan ini harus kita buat ya sebagai landasan kita dalam menjalani kehidupan di sekolah ini. Apa Bapak Ibu? Ada nggak nilai-nilai kebajikan kita? Salah satunya saja. Angkat tangannya. Apa Ibu Eliana? Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab dari siapa Ibu? Dari siapa kepada siapa? Intinya. Dia kan ada dari sekolah, ada juga dari siswanya. Nah, silakan Ibu Elena beri tanggapannya. Salah satunya mungkin tanggung jawab siswa dalam proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar itu guru memberi info pada anaknya boleh mengadui belajar di dalam kelas ataupun tugas yang dikerjakan siswa di rumah. Nah, selama siswa itu mau mengerjakan tugas guru yang diberikan oleh guru di rumah, akan dibahas di sekolah. Berarti siswa tersebut sudah bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya di rumah. Mungkin itu ya. Iya, terima kasih Bu Eliana. Ya, tanggung jawab ya, tanggung jawab siswa di kelas. Terima kasih Bu Eliana. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat nilai kebajikan yang ada di sekolah kita selain dari tanggung jawab. Ibu Asnorita, silakan. Baik, barangkali selama ini kita sudah menerapkan kebajikan, yaitu salah satunya disiplin bergotong royong, ya. Bergotong royong tidak hanya kepada siswa yang kita libatkan, tetapi kepada seluruh warga sekolah, ya. Misalnya kita tidak hanya menekankan kepada siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan, kelas, maupun halaman, tetapi kita sebagai semua yang berada sebagai warga sekolah ini, kita juga harus ikut serta di dalamnya. Ya, terima kasih Ibu Hasnurita. Nilai kebajikan yang berikutnya adalah disiplin.
bergotong royong, yang mana kalau kita kembalikan pada teori kontrol, yang sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, Ibu Ardati tadi ada tanggapan, katanya silakan Ibu Ardati. Tadi nilai kebajikan yang berikutnya Ibu Ardati. Ada ibu-ibu, sebelah lagi Ibu Idar, nilai kebajikan. Dari sekian banyak tadi nilai kebajikan, salah satunya lagi, baru 2 Ibu. Ya, masalah begini, nanti bisa kita tambah lagi nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Ya, ada yang perlu kita ubah lagi. Nanti kita buat, kita sepakati sekarang, nanti kita buat yang baru. Ya, nilai kebajikan ini nanti akan kita jalani, itu maksudnya ya. Dalam kita menjalani pembelajaran di sekolah atau di kelas kita. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Baik, nampak tidak ada lagi. Banyak ya, toleransi. Oke, apa lagi Ibu? Ayo sama-sama. Kejujuran. Kita mengajarkan siswa untuk jujur. Contohnya, salah satu contohnya adalah kalau tugas itu dikerjakan secara mandiri, apakah kita beri anak contekan atau mencontek dengan sesama teman? Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti nilai kejujuran juga kita terapkan kepada anak. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mandiri. Ya, kemudian apa kita? Peduli. Ya, banyak Bapak Ibu ya yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk sebelum masuk ke materi 2, ada pertanyaan tentang materi 1 Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada Bapak Ibu? Ada Bidan? Oke. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Jadi ada 3, motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Di sini nanti apakah sebenarnya kita boleh memberikan penghargaan? Nah, apalagi hukuman. Nah, ini nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Nah, Diane Golsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari motivasi ya perilaku manusia itu. Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu ya atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang coba kita pikirkan Bapak Ibu. Coba kita pikirkan. Pernah tidak kita berada dalam sebuah situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Nah, kita melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, tetapi di sisi lain ya bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Pernah tidak Bapak Ibu? Di satu sisi yang kita lakukan itu mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi di sisi lain kita itu berada di situasi yang sakit bagi kita. Saya rasa pernah. Ya, bisa nggak Bapak Ibu memberikan salah satu contoh saja? Satu contoh saja. Pernah nggak Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu mengharapkan penghargaan dari orang lain, tetapi di sisi lain yang kita lakukan itu menyakitkan bagi kita. Ya, mungkin karena persaingan, kita bersaing sama orang, atau kita bertanding nih Bapak Ibu, ya, tapi kita melakukan hal yang ceroboh atau persaingan yang tidak sehat misalnya. Nah, tentu kita di satu sisi kita mendapat penghargaan, kita juara, tetapi juara kita itu tidak apa istilahnya Bapak Ibu, tapi mengorbankan kawan kita. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Paham nggak Bapak Ibu? Pernah nggak curang? Ya betul. Pernah nggak berada pada posisi itu? Nah,
Jika pernah, mengapa kita tetap melakukannya? Karena apa sebenarnya Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita dipuji tadi Bapak Ibu. Merasa bersalah nggak kalau kita berbuat yang demikian? Yang curang itu, merasa bersalah nggak Bapak Ibu? Pasti kita merasa bersalah. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Ya, yuk kita baca Bapak Ibu. Saya bantu baca ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita pikirkan nanti. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Silakan dianalisa Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas tentu semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Oke, sudah paham Bapak Ibu jalan ceritanya? Sudah paham kan? Oke. Pertanyaannya, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju nggak Bapak Ibu perbuatan Pak Seno tadi? Kenapa Bu Saromah tidak setuju? Bu Saromah bilang tidak setuju. Mengapa tidak setuju perbuatan Pak Seno? Dia kan guru. Seharusnya dia tahu mana yang baik, mana yang salah. Silakan dijawab, Ibu. Karena Pak Seno itu ya terus saja, nggak apa-apa Bu. yang menurut saya kita tidak boleh mengapa murid itu. Kita tahu mana anak yang bisa matematika, bisa menjawab, dan mana yang tidak. Di sini kita tahu bahwa kemampuan IPA itu kan tidak bisa matematika. Jadi seharusnya sebagai seorang guru kita tidak boleh menanyakan itu kepada IPA karena kita tahu kemampuan IPA itu. Dan juga apalagi itu mempermalukan murid kita. Apalagi teman-teman IPA tadi mentertawakan dia. Tentu IPA ini merasa rendah diri, malu. Jadi sebagai seorang guru kita harus bagaimana IPA ini tadi jangan kita memalukan. Iya, terima kasih Ibu Saromah. Jadi menurut Ibu Saromah tindakan Pak Seno terhadap IPA ini adalah salah. Ya betul ya Ibu ya. Karena sudah memancing tertawaan dari kawan-kawannya sehingga membuat IPA ini malu, betul kan? Nah, sebagai seorang guru tindakan yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana seharusnya kalau kita menyikapi anak seperti yang tadi, yang tidak bisa pelajaran matematika tetapi kita paksakan untuk menjawabnya? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ibu Nina, bagaimana seharusnya seorang guru menghadapi siswa yang demikian? Salah satu caranya yaitu dengan cara melemparkan soal tersebut kepada teman yang lain. Mana tahu teman yang lain bisa untuk menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Seno. Iya, seharusnya kita tawarkan dengan kawan-kawan yang lain ya, bukan dengan cara seperti sudah tidak bisa kita paksakan menjawabnya. Tentu membuat malu. Ada lagi Bapak Ibu jawaban yang lain? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menyuruh dia di depan tadi siapa? Pak Seno kan? Nah, itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya. Adalah sebuah hukuman. Kenapa? Kenapa sebuah hukuman? Karena tidak dapat menjawab berarti dihukum disuruh ke depan sambil memegang hidung. Otomatis kalau sudah dibuat seperti itu anak-anak yang lain tentu tertawa. Ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya sesuatu yang salah sudah dibuat oleh Pak Seno.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawabnya. Kemudian ini dia apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini dia Bapak Ibu ya. Hukuman itu memang bersifat tidak terencana seperti tadi secara tiba-tiba. Kemudian ini dia hanya bersifat satu arah. Ya satu arah saja, yaitu guru dengan murid saja, dia tidak melibatkan pihak ketiga. Kemudian berupa fisik dan psikis, ya, berupa tubuh dan mental anak. Seperti tadi fisik atau psikis Bapak Ibu, yang IPA yang dihukum tadi, itu kena psikis kejiwaannya, betul kan Bapak Ibu ya? Mentalnya sudah kena. Karena nanti lama-lama dia bisa minder, dia tidak mau lagi bergaul karena semua anak sudah mentertawakan dia. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian berupa hukuman fisik itu seperti apa sampai Bapak Ibu? Jadi bisa ada hukuman berupa fisik. Tarik kuping, hukuman tarik kuping. Nah yang seperti itu kalau dalam kurikulum Merdeka memang kita larang, bukan kurikulum Merdeka saja. Ya semenjak kurikulum yang terbaru sudah berubah tata cara pandangan kita terhadap siswa Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi itu apa? Konsekuensi dia sudah terencana, kemudian sudah disepakati juga, kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ya. Kemudian guru memonitor murid, itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu contohnya begini Bapak Ibu, kita berusaha untuk menciptakan kondisi seperti IPA tadi. Kita ciptakan kondisi IPA tadi, bagaimana IPA itu bisa bangkit, ya, bisa bangkit, bisa semangat lagi belajar. Nah itu dia sehingga dia bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok-kelompok yang bisa dia bisa bergaul lagi dengan teman-temannya. Itu yang harus kita bangkitkan. Nah itu namanya restitusi Bapak Ibu. Ya, kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ditanyakan kepada IPA, apa permasalahan kamu sehingga kamu tidak bisa menjawabnya. Harus ditanyakan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus mendekati siswa tadi dengan cara pendekatan yang positif, ya, bukan dengan cara yang emosi. Nah kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kamu mau jadi seperti apa nantinya anak bapak, anak ibu, ya, supaya kamu lebih semangat belajar. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa Bapak lakukan kepada kamu lagi? Nah seperti itu. Nah bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut Celson Bozet. Kemudian saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah itu kalau mengenai penghargaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, ternyata penghargaan yang selama ini yang kita berikan kepada siswa salah caranya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa. Ternyata ya Bapak Ibu, saya juga baru tahu pelajaran kemarin. Kenapa? Karena ada orang yang tersakiti, ya. Misalnya si A, dia mendapat juara 1, kita agung-agungkan. Banyak siswa yang tersakiti di situ Bapak Ibu. Seolah-olah kenapa si A saja menang juara, dia yang selalu diagung-agungkan. Kenapa kita tidak? Nah, akan tercipta sifat yang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu dia, sedang berasumsi, kita sedang berasumsi kita dapat melakukan, mereka dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu maksudnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini lagi dihukum oleh penghargaan. Ini dia yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu ya. Ada Alfikon, katanya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah kita hancurkan potensi dia. Ya, dia anak yang tidak menjuara itu Bapak Ibu, belum tentu dia juara pada kegiatan yang lainnya. Nah itu maksudnya ya. Nah kita hancurkan potensinya. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, dia mau belajar, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian tindakan memberi penghargaan
nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, kita memberi penghargaan sama seseorang, ternyata kita menghukum seseorang juga, tetapi bukan dia. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya, itu dihukum oleh penghargaan. Yang ternyata kita salah selama ini, kita selalu memberi penghargaan kepada anak. Ya, salah satu anak aja, tapi kalau semua diberi penghargaan, alangkah bagusnya, karena semua yang ada di situ termotivasi. Ini kita beri satu orang saja penghargaan, yang lainnya pasti merasa, nah, kalau berkelompok, kalau penghargaan sekedar tepuk tangan, itu tidak apa-apa. Ya, berarti memotivasi. Ada penghargaan yang lebih dahsyat nilainya Bapak Ibu, sehingga bisa menyakitkan bagi yang lainnya. Seperti pemberian hadiah misalnya, pemberian buku misalnya. Ya, walaupun berkelompok, kelompok lain nanti kan merasa dia, oh, kelompok itu lagi, kelompok itu lagi. Tetapi kalau semuanya diberikan buku, penghargaan semuanya itu tidak masalah. Berarti semuanya termotivasi tanpa terkecuali. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini dia penghargaan. Ya, penghargaan itu berupa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ingat ya Bapak Ibu ya, penghargaan merusak hubungan. Si A dapat penghargaan, si B tidak. Maka nanti duduklah kawan sama si A, itu bisa merusak hubungan sesama anak. Ya, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan dapat menurunkan kualitas anak. Ya, kalau misalnya selalu dia yang dikasih penghargaan, besok-besok hanya itu cuma yang bisa dia mampu membuatnya. Kegiatan itu saja, sementara kegiatan lain tidak, itu penurunan kualitas belajarnya. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum, ya. Kemudian motivasi dari dalam diri, itu dia bentuknya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang materi kita kedua. Materi ini masuk materi 3 dia, ada materi. Kita dulu hampir 1 jam ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu materi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, ya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga kebutuhan akan pilihan. Yang keempat kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Baik Bapak Ibu, mari kita berpikir kita tapi menonton video ini. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi, menurut tumbuh dengan seimbang dan sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, negatif, bosan, sedih, dan mereka dapat melakukan perbuatan tentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Baik, Bapak Ibu, kita skip saja karena kita waktu ya setengah 12. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan. Baik Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama. Nah, setelah mempelajari 5 kebutuhan dasar hidup manusia tadi, kita lanjutkan ke dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang individu, ya, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itu dia dunia berkualitas, Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas itu yang ada di pikiran kita adalah yang baik-baik, Bapak Ibu ya. Ini dia. Dunia berkualitas Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Apa saja yang ternyata isinya hanya beberapa hal saja.
Itu pun yang sangat signifikan Bapak Ibu ya. Dan yang benar-benar terbaik dalam hidup kita. Nah, itulah yang disebut dengan dunia berkualitas. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu 5 posisi kontrol. Apa tujuannya Bapak Ibu? Setelah mempelajari 5 posisi kontrol ini, diharapkan yang pertama kita akan melakukan refleksi ya atas disiplin yang dijalankan selama ini. Dampaknya untuk murid-murid kita seperti apa? Nah, setelah mempelajari ini, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu nanti merefleksikan, merenungkan diri Bapak Ibu, apa saja Bapak Ibu lakukan terhadap siswa yang melanggar tata tertib atau yang kita hukum ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol mana kita sebelumnya? Nah, sebelum kita mempelajari ini. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Ya, minimal pemantau. Kalau ibu nanti ada posisi kontrol itu salah satunya adalah manajer. Kalau ibu tidak bisa di posisi manajer, minimal di posisi pemantau. Ya, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian yang ketiga, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol ini. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu menurut Diane Gozek itu ada penghukum Bapak Ibu, yang selama ini kalau saya pribadi memang terus terang Bapak Ibu selalu menghukum, tidak buat PR secara susah suruh berdiri. Ya, ternyata salah Bapak Ibu ya. Makanya kita ubah paradigma yang seperti itu. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kita buat dia merasa bersalah, itu apanya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nanti setelah Bapak Ibu mengetahui makna kesemuanya ini, Bapak Ibu akan paham posisi ibu selama ini gimana, kemudian apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Posisi mana yang lebih baik kita sebagai guru dalam menghadapi siswa kita. Baik Bapak Ibu, kita lihat video berikutnya tentang contoh sekaligus pengertian dari 5 posisi kontrol. Silakan disimak Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan ke-5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, yang mana Ibu? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya Bapak Ibu, kira-kira apakah kita sanggup menerapkan posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu? Harus bisa Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk memancing kita mengarah ke posisi kontrol manajer tadi juga sudah dicontohkan. Nanti kita contohkan lagi Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan materi keempat Bapak Ibu. Sebelum masuk ke materi 5, oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi keyakinan kelas ini adalah dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah
juga keyakinan kelas. Ini terutama guru kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap mulai besok Bapak Ibu sudah menyusun rencana bersama dengan siswa untuk menyusun keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang sudah kita bahas di awal tadi. Sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi kita bisa membuat alasan jika anak didik kita melanggar peraturan, seperti misalnya terlambat. Kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, salah satunya adalah datang tepat waktu misalnya. Jadi tidak ada istilah siswa itu lagi datang terlambat. Kalau dia datang terlambat berarti keyakinan kelas tidak dipatuhi siswa tersebut. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ya, yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif dan reflektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Jadi sekarang ini bukan tata tertib yang kita agung-agungkan, tetapi adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ini Bapak Ibu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalau keyakinan sekolah itu antara guru dengan guru seperti ini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas adalah letaknya di kelas. Jadi sama saja Bapak Ibu, tidak ada ubahnya. Ya, sama-sama untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan hanya sebatas pemberitahuan. Misalnya hari Senin kita upacara memakai pakaian merah putih. Hanya sebatas itu Bapak Ibu ya peraturan. Tetapi kalau keyakinan sekolah atau kelas ini sifatnya lebih abstrak, ya, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya adalah senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan dalam kalimat negatif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, jadi dia tidak bertele-tele Bapak Ibu, sehingga siswa itu atau kita mudah mengingatnya dan memahaminya. Kemudian berikutnya adalah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Apa yang menonjol dalam lingkungan tersebut, ya, itu yang kita dominankan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika siswa hadir semua, ya, kita tanyakan satu persatu apa keyakinan kelas, kemudian disetujui oleh semua warga yang ada di kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari setiap semester kalau ada penambahan boleh kita tambah, ya, atau boleh kita ubah sesuai dengan kesepakatan kita. Ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ini untuk kelas ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kita kumpulkan siswanya. Ayo anak-anak, bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas? Hal-hal apa saja yang harus kita sepakati agar terjadi kenyamanan di dalam kelas. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid, ya, di papan tulis atau di kertas besar, kita taruh di karton. Kemudian siswa mencatatnya di kertas yang bisa ditempel. Kertas apa namanya itu? Kertas apa namanya itu? Lupa saya nama kertasnya. Kayak kartu itu, ada tempel, bisa ditempel itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif itu menjadi positif. Contoh kalimat negatif itu, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ubah menjadi kalimat positifnya, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas jangan terlalu banyak, ya, hanya berkisar 3-7 saja. Ya. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya serta menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, baiknya itu ditempel di karton,
Bapak Ibu ya, diketik juga lebih bagus, kemudian di printkan, kemudian ditempel di karton. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Nah, siapa yang melanggar keyakinan kelas, kita atur konsekuensinya apa. Ya Bapak Ibu ya, kita atur. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Jadi mulai besok Bapak Ibu silakan disusun rencana untuk membuat keyakinan kelas. Jadi tidak akan sama keyakinan kelas 1 dan kelas 6. Jangan samakan Bapak Ibu karena pola pikir mereka berbeda. Ya Bapak Ibu ya, tuntut mereka membuat keyakinan kelas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tingkat karakteristik siswa. Ini dia contoh keyakinan kelas 4 yang pernah saya buat, ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalau meminjam barang harus dikembalikan, itu intinya. Ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau membuat tugas dikerjakan sendiri, kemudian dikumpulkan tepat waktu. Kemudian senantiasa membantu, saling membantu kawan. Misalnya tugas piket, ya, tugas piket 4 orang yang bekerja 2 orang, itu namanya sudah melanggar keyakinan kelas. Ini dia contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu banyak, hanya 3 sampai 7 saja. 7 saja maksimal udah jadi Bapak Ibu. Nah, ini pendalamannya, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak sepertinya hanya pendalaman saja Bapak Ibu ya. Hanya pendalaman saja. Saya skip saja Bapak Ibu ya. Yang penting keyakinan kelas tadi ini hanya pendalaman saja. Nih, saya pernah membuat di kelas 6. Kayaknya kelas 6 ya. Iya. Kelas itu Eliana. Ini dia. Tapi salah buat kelas 4. Aturannya kelas 6 kemarin saya buat. Saya tidak waktu kemarin. Tapi udah lama Bu Eliana ya. Buat waktu semester kemarin. Nah, ini dia setelah saya susun Bapak Ibu. Toleransi dan menghargai sesama teman, membudayakan salam, senyum dan sapa dengan warga sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli dan membantu sesama teman, disiplin dan datang ke sekolah tepat waktu, aktif setiap pembelajaran di kelas, menjaga alat atau barang di kelas. Nah, ini pernah saya buat ini dari kalimat saya sendiri setelah saya mempelajari tata cara pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini belum saya masuk guru penggerak ini, saya sudah buat keyakinan kelas yang ada di PNM, platform Merdeka Mengajar, sudah mempelajari ini. Tapi kayaknya yang perlu kita perbarui ini diubah Bapak Ibu ya. Ada nggak? Ada masukan nggak yang saya buat ini? Ini sebelum saya mempelajari keyakinan kelas sebenarnya Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari nilai-nilai kebajikan, menurut Bapak Ibu perlu nggak saya ubah ini? Ada masukan nggak? Ini saya pelajari sebelum saya ikut guru penggerak pada saat membuat PMM, mengisi platform Merdeka Mengajar. Iya, Bapak Ibu, diubah ya Bapak Ibu Eliana ya. Karena apa alasannya Bu Eliana? Karena belum sudah Pak. Kalau menurut saya masih banyak yang kurang Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa item yang tidak ada nilai-nilai kebajikannya, gitu ya. Aktif setiap pembelajaran di kelas, ini belum ada nilai kebajikannya. Aktif tidak ada nilai kebajikannya, ya. Nah, nanti bisa diskusikan nanti. Kalau Ibu mau silakan. Yang penting Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu kan ada 6 tadi itu nilai-nilai kebajikan. Bukan 6, ada 6 organisasi yang memunculkan nilai-nilai kebajikan. Ambil dari situ nilai kebajikannya. Apa yang cocok? Toleransi, peduli, kerjasama, tanggung jawab. Nah, itu kan nilai-nilai kebajikan. Tambahkan dengan kalimat sesuai dengan karakter siswa, ya. Bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu menjaga alat barang di kelas. Menjaga itu bukan nilai kebajikan, ya. Mungkin bisa ditambah bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab terhadap alat atau barang di kelas. Nah, itu maksud saya, ya, perlu diubah. Karena ini saya membuat keyakinan kelas ini sebelum saya mempelajari apa itu keyakinan kelas. Yang ternyata keyakinan kelas itu harus ditambah nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kalau nomor 1 bisa toleransi dan menghargai sama teman, karena toleransi dan menghargai itu termasuk nilai kebajikan. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai materi yang kelima tentang keyakinan kelas. Kalau tidak ada, kita masuk ke segitiga restitusi, ya. Nah, ini dia segitiga restitusi. Tujuannya setelah mempelajari segitiga restitusi ini,
Nanti guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan nilai positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, segi 3 restitusi ini Bapak Ibu harus juga Bapak Ibu terapkan yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Guru dapat yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini kita pelajari Bapak Ibu ya, materi yang terakhir. Nah, ini dia segi 3 restitusi itu ada 3. Yang ketiganya ini nanti harus kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Ya Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, apa pengertian dari masing-masing item ini Bapak Ibu? Nah, kita lihat ini dia. Belum pengertian, kita lihat dulu ya, apa itu restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, tetapi memperbaiki hubungan. Ya, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu dia fokus pada solusi. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada restitusi diri. Apa itu restitusi diri? Cara yang paling baik ya untuk mengatasi permasalahan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Karena kita meyakini setiap karakter anak itu berbeda. Ya, jadi bukan tindakannya kita fokuskan, tetapi apa karakter anak? Karakter anak yang pemalas menurut kita itu bukan jangan pemalas ya. Karakter anak yang pendiam, apakah sama cara mengatasinya dengan karakter anak yang keras kepala? Tentu berbeda ya. Jadi kita fokusnya itu kepada karakter. Kemudian restitusi menguatkan, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sama dengan tadi yang posisi manajer. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu penjelasan mengenai segi 3 restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama bergeser, tanya ini dapat mengaitkan. Misalnya kita pada contoh berikut misalnya lah, kalau usah itu lakukan penjelasan. Oke Bapak Ibu, kita lihat satu lagi. Baik Bapak Ibu, ini ada satu contoh permasalahan lengkap dengan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada beberapa siswa. Ini dia Bapak Ibu. Skenario satu saja. Ya, kita lihat skenario kasus satunya. Saat ini satu masalah bisa kita memiliki
Ganjil. Salah seorang siswi kedapatan sedang mencontek hasil ujian temannya. Dalam kesepakatan kelas, terdakwa beberapa. Ya Pak, dari mana saya tidak belajar Pak, jadi banyak yang saya tidak paham. Oh, begitu. Kira-kira kenapa begitu? Bukankah mesti tahu kalau saat ini kita ujian bola sekolah kan nampak. Aktif kami itu pandai itu. Kurang berbakat aktif. Di rumah ada yang bisa mengingatkan ini tidak? Nah, bukan yang bisa meminta bantuan kakak untuk mengajarkan belajar. Setelah ini, apakah ada niatan untuk ada meningkatkan? Mungkin masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah tidak sepakati? Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perubahan ini? Oh, yo. Ternyata kamu masih ingat. Nah, kira-kira perbuatan kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Sekarang bagaimana langkah kamu selanjutnya? Saya lebih biasa belajar kalau itu dalam segala tindakan. Baiklah, sekarang ini sudah menyadari dan berniat untuk memperbaikinya. Bapak berharap ini selalu konsisten dengan ucapan ini baru saat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang ini bisa kembali ke kelas. Baik, ini ada lagi contoh berikutnya Bapak Ibu ya. Satu lagi contohnya kasus siswa kelas 6 sedang melaksanakan ujian semester ganjil. Salah seorang siswi bernama Dewi ingin meminjam tip X milik Vita. Vita pun melempar tip X miliknya ke arah Dewi. Namun tip X tersebut mengenai Siti yang duduk di depannya. Siti menangis karena tip X tersebut. Betul Pak, harusnya saya juga mengantarkan tip X tersebut ke meja Dewi tanpa melemparnya. Ya benar. Dengan begitu kita sudah mendapatkan kesenangan tanpa harus mengajar orang lain. Nah, mari kita selalu mengajarkan dulu aku. Iya Pak. Baiklah, sekarang kalian berdua harus kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Siti. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu ya, itulah dia mengenai segitiga restitusi yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saya berharap Bapak Ibu setelah kita mempelajari 6 materi ini nanti bisa kita terapkan di kelas tentang budaya positif ya, yang sudah kita sepakati baik itu dengan siswa maupun kita sebagai guru dengan guru. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Oke, ulangi Ibu. Setiap masalah yang jelas terjadi bahas di kantor. Iya, betul Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa kita membahasnya di kantor Bapak Ibu ya? Agar tidak mengganggu siswa yang lainnya. Jadi setiap permasalahan itu kalau bisa di kantor saja. Yang jangan kita selesaikan di kelas. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi psikis maupun pembelajaran kita di kelas. Tapi dengan yang lain Belajar. Maksudnya Bu? Kalau misalnya kan dengan kawan itu pasti bisa berubahnya enggak. Nah, nanti kita kan sudah ada keyakinan kelas yang harus disepakati, yang harus dijalankan. Yang lainnya, jadi kalau melanggar bukan maksud Ibu tadi kan biar yang lain mendengar gitu kan. Tidak harus, penyelesaiannya harus secara empat mata seperti dulu kita tanya. Iya. Yang berbuat salah tadi kita tanya dengan cara segitiga restitusi tadi dengan posisi manajer. Nah, kemudian baru dengan siswa tersebut tadi kita upayakan untuk menyepakati yang sudah dibuatnya itu. Nah, iya. Nanti takutnya selain mengganggu jam pelajaran juga mengganggu ketentraman yang lainnya. Nanti kalau nanti kan bisa jadi malu. Sebenarnya kalau anak dengan kita kan bisa seperti tadi kan
di rumah siapa yang membantu? Nah, nanti kan bisa dijawab dengan leluasa tanpa harus nanti diketawakan dengan kawan-kawan yang lainnya seperti itu. Terima kasih ya atas pertanyaannya Ibu Hadrati. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, demikian paparan yang saya jelaskan tadi tentang budaya positif. Bapak Ibu nanti silakan bertanya-tanya dengan saya, silakan kita berkolaboratif bersama-sama dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas kalau sekarang ya. Nanti kita bisa bertanya-tanya nilai-nilai kebajikan apa yang pantas untuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ingat tidak sama, tidak harus sama, dan tidak boleh sama kelas 1 dengan kelas 6 itu, karena karakteristik pada setiap jenjang kelas itu berbeda-beda. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Udah sarapan tadi pagi? Iya, baik. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang mana keyakinan kelas itu harus kita sepakati, ya. Nah, jika tidak disepakati berarti kita melanggar peraturan-peraturan atau aturan yang telah kita buat di kelas kita, ya. Jadi kalau kita sudah buat keyakinan kelas berarti kita harus menyepakatinya. Dan keyakinan kelas itu bukan orang lain yang membuatnya, bukan kelas lain yang membuatnya, tetapi adalah diri kalian sendiri, kalian semua yang membuatnya. Jadi nanti setiap kamu ya harus mengeluarkan pendapatnya, setiap kamu harus mengeluarkan pendapatnya untuk membuat satu saja menurut kamu itu tidak boleh dilanggar di kelas kita. Ya, iya. Kegiatan pertama adalah kalian akan mencurah pendapat, ya, apa-apa saja aturan atau keyakinan yang kamu tidak boleh melanggarnya dan harus kamu ikuti peraturannya. Tadi Bapak sudah membagikan kertas ini, jadi nanti kamu tulis besar-besar, ya, di tempat yang kosong. Kamu harus tulis besar-besar apa menurut kamu yang aturan yang tidak boleh kamu langgar di kelas kita, ya. Nah, silakan bercurah pendapat dari sekarang. Bapak kasih waktu. Iya, silakan ditulis besar-besar, ya. Apa menurut kamu yang aturan-aturan yang tidak boleh kamu langgar dan harus kamu ikuti peraturannya di kelas kita? Sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, nanti Bapak minta satu persatu dari kalian untuk menempelnya di papan tulis, dan kita nanti akan kelompokkan berdasarkan nilai yang sudah kamu buat. Baik, kita mulai dari Hazik. Silahkan ke depan Hazik, dibawa kertasnya dan dibacakan apa peraturan yang kamu yakini untuk tidak kamu langgar. Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Iya, boleh. Kamu tempelkan ke depan. Tempelkan di papan tulis paling atas. Oke, lanjut. Siapa?
Iya, si Keisa, ayo Keisa. Lanjut Keisa. Tidak menyontek. Iya, tidak menyontek. Nanti kalian ambilnya satu-satu di sini ya. Baik, selanjutnya Gani. Apa nilai kebajikan kamu, nilai keyakinan kamu? Iya, boleh, contoh sekarang. Untuk di bawahnya ya. Lanjut, Pinza. Ya. Iya. Silakan. Cynthia. Iya, bagus sekali. Uci, ayo. Tidak boleh tidur di kelas. Iya, tidak boleh tidur di kelas. Dimas, ayo, coba. Tidak boleh ribut. Iya, tidak boleh ribut. Maisaro, ayo. Apa punya kamu dulu? Mendengar berita buruk. Iya, bagus sekali. Lanjut, Maimunah. Di sini. Apa yang kamu buat? Tidak makan di dalam kelas. Iya, tidak makan jam kelas. Lanjut, Astrio. Toleransi dengan kawan yang tidak seagama. Iya, bagus sekali. Ya, lanjut. Rio. Menjaga alat di kelas. Iya, menjaga alat di kelas. Oke, selanjutnya Imam. Tidak mengganggu teman. Iya, tidak mengganggu teman. Lucy, ayo berikutnya. Selalu ramah kepada teman. Iya, selalu ramah kepada teman. Baik, cepat, ayo. Pikir tepat waktu. Iya, pikir tepat waktu boleh. Selanjutnya, ayo. Ahmad. Bacakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus sekali, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, Aziz. Apa? Iya, bagus sekali Aziz. Iya, selanjutnya Ina. Iya, mengerjakan PR di rumah. Bagus sekali. Restu, terakhir. Mengucap salam ketika masuk kelas. Iya, bagus sekali. Mengucap salam ketika masuk kelas. Nah, bagus sekali ya Bapak semuanya. Tetapi apakah kesemuanya itu harus kita cantumkan? Ya, iya, semuanya akan kita cantumkan, akan kita buat keyakinan kelas kita. Tetapi ada beberapa kata yang harus kita masukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dan kesemuanya itu ada yang mirip, ya, ada yang sama. Nah, itu nanti akan kita samakan, ya, akan kita satukan hasilnya. Ya, selanjutnya kita akan menyusun satu persatu dari yang telah kamu buat itu ke dalam bentuk yang positif sehingga kalimatnya enak kita dengar. Ya, sekarang kita susun. Yang bantu Bapak menyusunnya ya, mana yang sama nanti kita samakan ya. Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah itu kira-kira sama dengan yang mana yang telah kalian buat.
tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Kita ganti nanti dengan Bapak bantu menulisnya. Ya, apa kira-kira yang cocok kita masukkan ke dalamnya? Apa? Iya. Ya, ada yang bisa apa tadi? Mengerjakan? Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Artinya di rumah yang dikerjakan di rumah, tidak boleh dikerjakan di sekolah. Bagus sekali. Ya, kita masukkan nilai-nilai kebajikannya bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ya, tanggung jawab ya. Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan. Nah, ini udah ya. Ini udah. Tidak mencontek. Dimasuk ke dalam mana itu? Tidak mencontek. Apakah juga bertanggung jawab? Iya, sama kan? Berarti dia tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Boleh. Kemudian menghormati guru. Itu masuk ke dalam mana? Siapa yang bisa membuat kalimatnya? Menghormati guru dan iya, bagus. Menghormati guru dan iya, teman-teman. Kita tulis menghormati guru dan teman-teman. Iya. Yuk kita lanjutkan. Ini udah menghormati guru, kita cetak. Menjaga kebersihan kelas. Apa kira-kira kalimatnya yang cocok? Ya. Apa yang cocok? Ya, nilai-nilai kebajikannya. Apa yang bisa kita masukkan? Nilai kebajikannya. Iya, apa tadi? Bergotong royong, membersihkan. Iya, boleh. Kita tulis. Bergotong royong atau bekerja sama ya, bekerja sama membersihkan kelas. Bekerja sama membersihkan dan membersihkan dan menjaga alat atau barang di kelas. Bekerja sama ya. Paling bekerja sama baik itu membersihkan maupun menjaga alat yang ada di kelas. Apakah boleh kita merusaknya? Tidak. Oke, sudah menjaga kebersihan kelas termasuk tidak membuat guru marah. Itu masuk ke mana itu? Iya, sudah masuk ke menghormati guru dan teman-teman. Sudah. Ini tidak boleh tidur di kelas. Sudah ada bisa dimasukkan di situ. Apa mau yang kita buat? Kita buat yang baru. Bagaimana? Disiplin. Iya. Disiplin apa lagi? Apa lagi yang aktif? Iya, setiap pembelajaran aktif dan kreatif lah ya. Aktif dan kreatif. Aktif dan kreatif setiap pembelajaran
kelas. Oke, yang kelima, Nida. Tidak boleh ribut termasuk yang mana? Iya, sudah ada ya, menghormati guru dan teman-teman. Kalau kita ribut berarti kita tidak menghormati guru. Kemudian mendengarkan perintah guru. Masuk kemana? Menghormati guru juga. Sudah. Apalagi tidak boleh makan di dalam kelas. Masuk kemana? Iya, bekerja sama membersih dan menjaga ya alat di kelas. Toleransi dengan kawan yang tidak seagama. Ada? Iya, ayo kita buat. Toleransi terhadap teman-teman ya, gitu aja. Toleransi terhadap guru dan teman-teman. Sama enggak kira-kira dengan menghormati? Ya, kita tambah aja nanti menghormati dan toleransi ya. Menghormati dan toleransi kan sama juga dengan ke guru dan teman-temannya. Oke, kita hapus lagi karena kita sudah letakkan di menghormati dan toleransi terhadap guru dan teman-teman ya. Sudah. Menjaga alat di kelas sudah ada? Sudah. Tidur tidak mengganggu teman, masuk yang mana? Sudah ada? Sudah ada. Selalu ramah kepada teman. Apa yang kita buat? Sudah ada? Jadi apa mau kita buat? Apa? Ya, selalu ramah kepada guru dan teman. Guru dan teman. Oke. Yang keenam. Ini udah piket tepat waktu. Iya, bekerja sama membersihkan dan masuk. Tidak membuang sampah sembarangan. Mana maksudnya? Iya, sudah ya, menjaga kebersihan lingkungan sudah. Datang ke sekolah tepat waktu. Apa? Iya, disiplin, ya kan? Disiplin. Apa? Disiplin. Disiplin apa sambungannya? Disiplin datang ke sekolah. Disiplin masuk ke kelas. Nah, iya. Disiplin masuk ke kelas. Oke, yang ketujuh ya, mengerjakan PR di rumah sudah ada. Mengucap salam ketika masuk. Apa? Sudah ada? Sudah ada. Disiplin masuk ke kelas. Ya, mengerjakan satu lagi apa? Mengerjakan tugas tepat bertanggung jawab itu ya. Ini udah bertanggung jawab. Disiplin masuk ke kelas. Oke. Ya. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan, yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Ya. Nah, setelah kita buat, sekarang kita tinjau apakah sudah sesuai atau belum. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Apakah sudah sesuai? Sudah. Menghormati guru. Nah, tadi belum sesuai. Ada penambahan, yaitu menghormati dan apa? Dan toleransi terhadap. Iya, ada penambahan. Menghormati dan toleransi terhadap guru dan
teman-teman. Yang ketiga, bekerja sama membersihkan dan menjaga alat atau barang di kelas. Sudah sesuai? Sudah. Kemudian yang keempat, aktif dan kreatif setiap pembelajaran di kelas. Betul? Aktif, kreatif, dan ya ada penambahan, aktif, kreatif, dan apa? Iya, bagus, dan inovatif. Yuk kita tambah, aktif, kreatif, dan inovatif setiap pembelajaran di kelas. Yang kelima, selalu ramah kepada guru dan teman. Kemudian yang terakhir, disiplin masuk ke kelas, artinya harus masuk tepat waktu. Oke, keyakinan kelasnya sudah Bapak tulis. Nanti setiap kamu harus menandatanganinya, ya. Tandanya kamu itu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kamu, ya. Nah, bagi yang melanggar berarti apakah dia itu seorang yang pelajar? Kalau yang melanggarnya, apakah dia masuk ke dalam anggota kelas kita yang terbaik? Tidak, ya. Kalau mau jadi anggota kelas 6C yang terbaik berarti harus mematuhi kesepakatan kelas, ya. Yuk ditandatangani. Oke. Ini sudah kamu tanda tangani semuanya, berarti kesepakatan kelas sudah setuju kita terapkan mulai detik ini. Oke, paham anak Bapak semuanya? Nah, keyakinan kelas ini nanti akan kita tempelkan, akan Bapak buat di dinding, ya, bahkan Bapak buat besar-besar dan nanti akan Bapak tempelkan di dinding, ya. Nah, tujuannya agar apa? Agar kita selalu nampak. Baik anak-anak Bapak, cuma itu yang bisa kita perbuat, ya. Dan semoga setelah kita buat kesepakatan ini nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terutama kegiatan di kelas, ya. Oke, sudah selesai ya Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.